Kami Bu, ya Bu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekaligus, sekaligus guru gerak Pancasila, yang saya banggakan guru-guru SD di Kota Karang yang luar biasa. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara desiminasi Aksinyata satu tempat yaitu budaya positif. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sebutkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Di sini saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga doa, keempat desiminasi, kelima tentu dan terakhir adalah dan desi dari kepala sekolah dan guru. Untuk acara pertama, mari kita buka dengan lambatan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yaitu sambutan kepala sekolah SMP Kota Karang. Kepada Bapak Sekaligus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi dan siang hari ini yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat. Berkhusus Ibu Maria Satya Bidang Islam selaku calon pendidik guru yang mudah-mudahan tetap semangat dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu syukur dan selalu syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita syukur, nikmat akan selalu tambahkan kepada kita semua. Yang kedua, marilah kita selalu berselawat. Mudah-mudahan dengan selawat kita akan selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan selawat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Maksudnya apa? Pertama dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau nggak tergerak hati kita untuk memajukan sekolah kita, menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Yang kedua, bergerak. Ketika kita sudah menjadi guru, kita harus bergerak. Dalam arti kita harus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing dulu. Setelah kita mendapatkan kompetensi kemampuan kita pribadi, maka yang selanjutnya kita berusaha untuk menggerakkan diri kita sendiri, menggerakkan kawan-kawan dunia lain atau teman sejawat. Kemudian setelah itu kita menggerakkan anak-anak atau peserta didik kita supaya semua bisa bergerak dan menggerakkan ke arah yang lebih maju. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semua, program guru penggerak tahun ini, calon guru penggerak yang ada di sekolah kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan dan pendidikannya dengan baik sehingga nantinya pada akhirnya dapat menuai hasil dan kesuksesan yang baik, dan hasil dari pendidikan calon guru penggerak tersebut mampu untuk diimplementasikan di sekolah kita ini sehingga sekolah kita ini betul-betul menjadi sekolah yang bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terus semangat Bapak Ibu, jangan berputus asa. Kita sebagai seorang guru tidak boleh kehilangan semangat, apalagi kehilangan akal. Karena guru adalah motor bagi anak kita. Bagaimana motor kita bisa berjalan? Bagaimana motor kita bisa berjalan kalau yang punya motor tidak punya arah dan tujuan? Maka mari kita bersama-sama mencari arah dan tujuan kita sebagai guru untuk mengarahkan anak dan peserta didik kita ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Itu saja Bapak Ibu, terus semangat. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat, jadi kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan tayyiban hamdan majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal ulama wa rahmatan wa rahmatan wa rahmatan. Allahumma hawwina bi sakrati wa najjalna min al-'amali sabaqan ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina wa ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikianlah sambutan dari Bapak Gubernur Presiden. Semoga kita bisa mengambil apa yang saya sampaikan dan kita semua bergerak dan bergerakkan untuk memajukan sekolah Kota Karang tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu desiminasi Aksinyata berusaha jadi budaya muslim. Tapi sebelumnya kita eksekusi dulu yang baik dulu supaya kita lebih semangat dan konsentrasi untuk acara hari ini. Ya. Nah, di sini endingnya itu saya mau buat tuh itu cinta, bunyi itu bulan. Apa Bu? Bunyi itu bulan. Nah, jika angka 6 itu 1, angka 9 itu 1, dan angka 8 itu 2. Jadi angka 88 itu berapa? 4. Berapa pernah? 4. Jawab pernah hebat ya. Belum matematika. Sekali lagi, jika 8 itu 2, 69 itu 2, 88 itu 4 dan 998 itu 4. Jadi kalau angka 896 itu berapa? 896. 896. Berapa Bu? 4. Jawab 7. Berarti sudah konsentrasi sini. Punya tadi bunyi itu bulan. Jadinya kita menghitung bulatannya. Kayak 9 itu bulannya ada 1, angka 6 bulannya ada 1, 8 itu bulannya ada 2. Nah, kita hitung dari bulatannya. Ternyata sudah guru-guru yang jadi Kota Karang luar biasa. Tepuk tangan dulu guru yang jadi Kota Karang. Untuk masuk acara ini, yaitu nanti disampaikan oleh Bapak Sudarko terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan saya yang mulai sebenarnya. Untuk kegiatan ini yang disampaikan oleh Bapak Sudarko, pada Bapak Sudarko dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja melihat waktu yang terbatas. Di sini ini adalah tugas kami untuk mengulangan atau memberikan pemahaman. Selain untuk diri kami, juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi, tujuannya agar guru penggerak itu tidak boleh berhasil sendirian. Guru penggerak itu belum dinyatakan berhasil kalau dia hanya bisa sendiri. Maka yang namanya guru penggerak dinyatakan berhasil ketika dapat menggerakkan orang lain. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemahaman dan paradigma tentang budaya positif. Jadi kita harus tahu ya, paradigma juga ada sudut pandang. Sudut pandang tinggal kita berikan pelajaran. Tinggal kita berikan pelajaran. Jadi di situ ada
ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Di situ dinyatakan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semuanya penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu apa? Ilusi itu apa? Ilustrasi ataupun ilusi itu semacam gambaran. Jadi kita memiliki gambaran bahwa guru itu kontrol bagi murid. Guru itu hanya menjadi kontrol bagi murid, tidak mempunyai hak itu untuk merubah keadaan murid. Jadi guru itu hanya kontrol, guru itu hanya mendampingi, guru itu hanya mengarahkan. Tapi tidak bisa, kamu tidak mengerjakan soal, kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak dinyatakan bersalah. Itu kita sebenarnya mematikan karakter anak. Maka ketika kita menemui anak yang bersalah, kita cari ya penyebab kesalahan anak itu apa. Misalkan anak yang mengerjakan PR, kita panggil, nah kenapa tidak mengerjakan PR? Pasti anak itu nanti akan mengungkapkan penyebab alasan mereka kenapa mereka tidak mengerjakan soal. Pak, saya disuruh saya masak, Pak, saya disuruh kirim umpamanya, Pak, saya disuruh saya lari sekolah sehingga saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, dari situlah kita memberikan kekuatan kepada anak. Nah, boleh bantu ibu cuci piring yang tugas sebagainya, tapi jangan lupa tugas kamu sebagai anak sekolah yang diberi PR. Itu yang lebih ya. Jadi yang mau diskon salah. Jadi anak itu merasa takut. Jadi nanti dengan sendirinya anak itu akan merasa bersalah. Jadi kan merasa bersalah. Di situ bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ataupun sistem bukan saya soalnya. Jadi yang intinya kita sebagai seorang guru itu bisa berubah paradigma stimulus. Stimulus itu stimulasi, memberikan kesemangat kepada anak untuk respon kepada pendekatan teori. Jadi kita harus memberi penguatan kepada anak, jangan malah menyalahkan. Jadi kita positifnya, walaupun anak itu salah kita anggap positif, sehingga anak itu nantinya yang tadinya negatif bisa berubah menjadi positif, yang negatif terus. Stimulus responnya. Jadi untuk stimulus itu sama saja untuk kegiatan bergeraknya. Itu realitas ataupun kebutuhan kita sama. Stimulusnya. Yang selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sehingga suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua pasti berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran mau begini, tetap mereka itu punya tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Kita kalau kontrol dari orang lain itu hanya bersifat sementara. Sementara kontrol yang hakiki dan yang sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Ya, ada pada diri kita sendiri. Maka ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, mudah-mudahan kita juga akan bisa memberikan masukan positif kepada orang lain. Jika kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri, apalagi mau mengontrol orang lain. Maka sering disampaikan untuk mengawali sesuatu awalilah dengan diri sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita yang sering lakukan. Ya, untuk mencari kesalahan orang sangat mudah, tapi mencari kesalahan sendiri tidak bisa. Maka ada kata, ya, semua bisa tahu kelihatan. Sementara gajah yang dilakukan tidak terlihat. Itu artinya kesalahan kecil orang dapat kita lihat. Sementara kesalahan besar yang kita lakukan tidak terlihat. Ini yang sering terjadi pada kita. Maka Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, maksudnya sebelum kita bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita jangan mengontrol orang lain. Nah, kita sebagai guru, karena kita selalu memberi kontrol kepada anak-anak diri kita, maka sebelum kontrol diri kita berikan kepada anak diri kita, maka kita harus mengontrol diri kita terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama. Jangan kita merasa kita sendiri. Jangan kita merasa kita sendiri. Pertama-tama saya kelas bapaknya, terus semuanya saya tidak boleh. Saya tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari bapak ibu guru semua. Maka walaupun kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa harus berkolaborasi. Kemudian guru pun begitu. Guru tetap berkolaborasi dengan sama guru. Kita harus selalu berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan berbagi media pembelajaran. Mungkin bisa bertanya, Pak, saya mau memberikan materi ini. Kira-kira media pembelajaran yang pas untuk teori apa ya? Mungkin kalau kita akan memberikan inovasi atau solusi terbaik terhadap media pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kaidah adalah pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan 5, 2013 halaman ke-499. Intinya apa? Intinya disiplin itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Jangan hanya bisa menjawab tapi tidak bisa menanggung. Jadi kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi profesi yang kita terima. Kemudian makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1988 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sama dengan misi yang mari kita buat. Jadi jangan sampai kita tidak punya tujuan. Kita berjalan harus punya tujuan. Kita mengajar juga harus punya tujuan. Maka dalam dunia pendidikan atau sekolah itu harus memiliki visi yang jelas yang dapat dijadikan tujuan akhir sebagai pembelajaran. Yang kedua, yang dosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita memberikan motivasi pada anak-anak, usahakan motivasi yang akan menimbulkan kesemangat dari diri anak itu sendiri, jangan dari luar. Misalkan, ibu memberikan motivasi dengan hukuman, itu adalah motivasi yang datangnya dari luar. Ketika anak sudah terbiasa hukum dan selalu melakukan kesalahan, maka anak akan merasa hukuman itu merupakan sesuatu yang biasa dan tidak akan mengarahkan anak itu berupa hal yang positif. Pun sebaliknya, dengan hadiah. Jadi ketika anak itu belajar memiliki prestasi, karena diberi hadiah, maka motivasi yang timbul yang dalam diri anak itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang keluar dari luar diri anak itu karena memberi hadiah. Sehingga anak itu semangat belajar karena mendapatkan hadiah. Ketika kita memberi hadiah, anak itu akan kurang dalam semangat belajarnya. Jadi semuanya
menurut teori ini bukan salah, tapi kurang pas. Pas. Kemudian ada yang merupakan motivasi perilaku manusia yang di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini hukuman juga termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi untuk perbaikan, bukan untuk menjauhkan tapi untuk memperbaiki. Pertanyaan reflektifnya di sini Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat merupakan menjawab pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Jika setuju atau tidak setuju, alasannya mengapa? Yang kedua, pertanyaannya, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut, tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi hukuman atau konsekuensi? Kalau misalkan Bapak Ibu menjawab, berikan alasannya apa? Itu adalah pertanyaan reflektif. Contoh yang pertama, jika Bapak Ibu menganggap yang dilakukan Pak Seno itu adalah tindakan benar, maka Bapak Ibu menjawab setuju. Dan ketika Bapak Ibu menjawab setuju, maka Bapak Ibu harus memberikan alasannya kenapa Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut. Contoh, saya setuju dengan tindakan Pak Seno dan menjadi lebih baik dengan keduanya. Cuma dengan hukuman itu kadang-kadang tidak efektif, tidak pas. Ini mohon maaf. Kadang-kadang ada penjahat, di contoh ini saja. Ada penjahat yang sudah keluar masuk penjara. Mereka itu kadang-kadang tidak jelas. Itu rasa bangga. Saya sudah keluar masuk penjara. Itu artinya hukuman tidak membuat orang itu bisa menjadi lebih baik. Begitu tidak anak. Kalau anak biasa didewe, mungkin bisa dibiasa pukul, bisa dibiasa keplak atau bisa dicubit. Kalau dengan kebiasaan hukuman seperti itu, anak nanti justru akan merasa kebal dan justru merasa bandel. Kenapa bandel? Apalagi cuma didewe, apalagi cuma dipukul, apalagi cuma digituin. Saya tidak belajar kembangannya. Itu biasanya seperti itu. Maka hukuman itu di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Ya. Apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari guru yang diberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata ini dapat membahayakan jika anak itu dapat kehilangan motivasi dan semangat untuk belajar. Maka ketika Bapak Ibu ada dalam satu kelas, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Lalu, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi itu berbentuk atau dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan. Ya. Atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena bertanggung ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sensor dosen 1996. Jadi itu yang dinamakan restitusi adalah untuk mencari solusi tanpa menyakiti. Bapak ya, restitusi adalah untuk menghukum anak atau mencari solusi supaya anak berubah yang tadinya bandel tapi tidak menyakiti. Itu adalah restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, itu materi atau pemaparan dari saya. Materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Nadia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan belum Bapak pahami, sehingga Bapak Ibu masih semangat lagi untuk menggali dan mencari sesuatu yang dapat Bapak dipahami. Kalau sekarang paham tidak salah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Berko yang sudah mengatakan budaya musik dan akan ditanya saya. Ini yang menawarkan itu tentang kebutuhan dasar manusia. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa minum di sini. Boleh dinikmati. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima atau love and living. Lebih pula itu. Yang ketiga itu kesenangan akhlak. Yang keempat kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, setiap anak-anak itu pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia. Begitu juga dengan kita. Kita juga membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia biasa pasti yang mencari tuntutan dengan makan. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga untuk anak-anak bertahan hidup seperti kita. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Nah, kita juga butuh kasih sayang. Benar. Anak-anak selalu ingin disayang, minta perhatian. Yang ingin disayang, ingin ketika kita nikah, ingin diperhatikan. Dan yang kita harus pernah tahu memberikan kasih sayang. Tidak boleh pilih-pilih. Misalkan si A, si B yang nggak bisa menggunakan kayak kegiatan handphone semuanya ada seperti itu. Tapi kita harus berikan kasih sayang kepada sesuatu yang secara rata tanpa lebih kasih. Yang ketiga itu kesenangan. Kita juga pasti ya, mungkin kita mesti senang. Ini kasih senang. Asli Bu. Mereka juga pilih jadinya bisa kita ajak anak-anak itu sambil keluar kelas. Nah, misalkan temanya biologi kita ajak anak-anak itu cari daun. Nah, biar anak-anak itu berasa bahagia dan semangat di kelas. Misalkan pelajaran matematika, anak-anak diajak mencari cacing. Nah, cari cacing nanti mereka untuk menghitung penjelasan pakai cacing dulu. Mereka akan senang untuk meluangkan apa yang dipikirkan di sana ketika dia keluar kursi mereka akan lebih happy. Keempat ya. Yang keempat itu kebebasan. Kebebasan. Maksudnya kita pasti manusia ini tidak mau tekam ya. Tidak mau tekam, tidak boleh pokoknya harus seperti ini. Nah, itu juga siswa kita. Dan kita tidak harus merasakan anak ya.
Pokoknya hati kita selesai. Nah, seperti itu tidak boleh memaksakan kehendak anak juga manusia biasa saja. Nah, yang kelima terakhir itu pemasangan atau power. Yang kedua pasti ada rasa ingin pemasangan juga atau pemasangan dengan yang keinginan yang punya badan dia ingin memasang bintang dia menguasai dirinya sendiri seperti itu. Yang berarti apa? Tuh, Nesa. Di sini ada posisi kontrol yang dari saya oleh Mas Darko bahwa ada hubungan ada fungsi ya itu. Jadi kita masuk ke posisi kontrol yang fungsi itu. Ada 5. Pertama ada pembuku. Nah, seorang guru pasti ada posisi kontrolnya itu sebagai teman. Jadinya, ayo sini, bareng-bareng di sini. Itu juga kurang bagus ternyata ya sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu di situ dijelaskan ada memantau, di situ ada menghitung dan mengukur apa perbuatannya, di situ ada apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Nah ini yang pertanyaan apa yang kamu lakukan itu ternyata masuk dalam pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah di posisi manajer ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak merugikan anak. Kemudian perkataan yang harus disampaikan oleh guru apa saja ketika menjadi manajer, yaitu apa yang kita yakini. Jadinya menyampaikan kepada anak itu apa yang kita yakini kamu melakukan. Misalkan anak yang makan di kelas, kenapa kamu melakukan makan di kelas seperti itu? Jadi mereka akan mengungkapkan, tidak boleh bilang kamu ini makan di kelas, tidak boleh seperti itu. Kemudian di situ menguatkan watak dan karakter. Dengan posisi kita sebagai manajer itu kita menguatkan karakter anak bahwa dia itu punya potensi yang kuat, kita tidak merasa memojokkan anak, jadi yang kita rasa percaya diri anak posisi manajer. Dari ketiga posisi kontrol ini ada menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer ini. Kira-kira posisi yang bagus sebagai guru itu yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Teman. Kita dengan anak juga sering ketemu teman. Nah, kalau dipandang di sudut pandangnya itu yang paling bagus adalah manajer. Manajer paling bagus untuk sebagai jabatan paling tinggi. Manajer yaitu tidak memberikan kita sebagai manajer kita itu bisa mengatur anak-anak tidak memiliki, jadi ketika ada yang masalah kita panggil. Kita mata tidak menghakimi dia di depan anak langsung, tapi mengajak anak untuk berdiskusi. Misalkan anak yang tidak pernah masuk itu kita panggil. Kenapa kamu tidak masuk kelas, alasannya? Terus kenapa kamu seperti itu? Pasti mereka akan punya alasan tersendiri. Terus kita juga memberikan solusi kira-kira setelah kamu tidak masuk kelas ini ada nggak apa namanya kerugian yang kamu dapatkan? Pasti mereka akan mengungkapkan. Di situ terus kita memberikan keyakinan kepada anak bahwa ketika kita tidak masuk kelas itu nanti akan merugikan diri sendiri, itu akan ke dalam pelajaran, gitu ya. Selanjutnya itu mengapa kira-kira kesepakatan kelas ini yang kita buat apa saja, nah, seperti itu. Nah mereka juga melakukan. Nah, itu pas oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jilbab. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna untuk demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebaikan dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang menurut mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini, dengan keyakinan kelas ini, jadi anak-anak bisa bertanggung jawab karena sudah dibuat kesepakatan bersama, tidak kita buat sendiri. Pencet sendiri, Bu. Oh, Bapak ada cucu. Ya. Selanjutnya itu keyakinan kelas dari di sini pernah saya buat itu keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 5. Di situ kesepakatan yang dibuat oleh keyakinan kelas yang dibuat oleh anak kelas itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain seperti barang miliknya, berkomitmen terhadap kerja tugas dan senantiasa membantu. Nah keyakinan ini menjadikan anak-anak itu merasa bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan yang mereka sudah buat. Nah ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar keyakinan yang dilakukan, misalkan tidak menghormati guru di kelas, misalkan ada guru malah mereka ngobrol sendiri. Nah kita kembalikan kira-kira keyakinan apa yang sudah mereka tidak laksanakan, pasti mereka nanti akan menjawabnya, yaitu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah di sini ada tiga tahapan dalam segitiga diskusi ini. Terus berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama ada menstabilkan identitas atau stability the identity. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yaitu validate the disbehavior. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau shift the belief. Nah kita menggunakan teori segitiga diskusi ini, anak-anak itu dipanggil, ya seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi anak-anak kita menyampaikan, nah setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita juga bisa memberikan apa yang menyebabkan hal seperti itu. Nah seperti itu, kita mengatakan bahwa kita juga manusia biasa. Itu namanya menstabilkan identitas, biar identitas stabil. Seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Di sini semua mereka memiliki alasan. Nah tadi ya ketika kita udah menstabilkan setiap manusia itu punya salah. Nah kenapa kamu kok bisa nggak masuk kelas sampai beberapa hari? Nah seperti itu berarti mereka punya alasan. Kayak kemarin kita sudah mengingat ternyata anak itu punya alasan, yaitu karena dirinya terlalu malam. Kemudian anak tersebut juga karena membantu kakeknya itu ngarit. Seperti itu. Dengan alasan itu motivasi yang ada dalam diri kita.
kita bisa melakukan sesuatu itu ada motivasi. Aku pingin, misalkan aku pingin beli buku yang bagus, misalkan orang seperti itu. Yang punya motivasi, apa yang mereka lakukan yaitu dengan menabung seperti itu. Nah, kalau dari penanganan kasus anak di sekolah, Habis, Can, habis. di tentang ini, itu kita berikan motivasi kepada anak. Dan mereka kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa masuk sekolah setiap hari. Mereka berarti bangunnya lebih pagi, terus bisa membuat jadwal kapan harinya seperti itu. Nah, seperti itu berikan motivasi apa yang ada. Jadinya mereka yang mengikuti sendiri. Di situ ada segitiga restitusi. Di sini sebenarnya kalau mati lampu, jadi nggak bisa ditampilkan. Di situ ada gambar segitiga. Ya. Segitiga tadi ada menstabilkan identitas, ada koordinasi tindakan yang salah itu ada di sebagian nomor 2 sebelah sini, di sisi kiri. Dan yang sisi sebelah kanan itu ada menanyakan keyakinan. Di situ ada gambar segitiga. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti selanjutnya di sini saya akan meminta untuk refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada 2 rekan guru untuk menyampaikan refleksi yang disampaikan. Tapi sebelumnya, Ada tamu. marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat mengambil ilmu-ilmunya dan bisa menerapkan di sekolah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Karmilawati, saya Bu Junayah, guru SD Negeri Kota Karang, mau menyampaikan refleksi yang disampaikan kedua CGP Angkatan 9 yaitu Bapak Sudarko dan Ibu Maria, penyampaian tentang budaya positif mudah dipahami dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini kita membuat kesepakatan kelas di kelas 5 kita bersama-sama. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas nanti ada pembuatan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu nanti dibuatlah kesepakatan kelas. Paham? Nanti Ibu bagi kertas. Nah, di sini nanti ada kertas. Kalian mau warna apa? Biru. Kalian biru ya. Nanti untuk peraturan kelasnya Ibu bagi yang warna biru. Nanti kalian tulis setiap anak membuat peraturan kelasnya 1. Nanti yang kesepakatannya nanti kita buat warna apa? Pink. Biar akhir ya. Ya udah biar netral hijau ya. Udah kadang milih cowok terus. Ya ada yang perempuan pink, yang laki-laki hijau. Nanti yang kesepakatannya paham? Paham. Sudah membuat peraturannya? Silakan yang sudah boleh dikumpul. Said, ditempel di peraturan kelasnya di situ. Ada bawah. Yang pertama dibaca bawah, yang terakhir di atas. Nah, boleh. Pokoknya aku nggak itulah. Silakan membuat kesepakatan kelas, nanti yang sudah jadi itu ditempel di karton yang sudah dipersiapkan. Kan yang sudah, silakan yang sudah selesai. Widya boleh ditempel. Widya. Ada yang coklat, ada yang Said. Said boleh ditempel Said. Nah, ayo Suci. Suci udah selesai? Dah, yuk Suci. Enggak, tolong Suci, tempelin. Terima kasih Suci. Atira. Tempel. Terima kasih Atira. Nah, itu udah ada 4 yang sudah menempel kesepakatan kelas yang tadi dari peraturan kelas yang kita buat. Yang pertama tadi menjaga kelas selalu rapi, saling menyayangi.